A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan sama-sama ya mengambil pelajaran berharga dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sebelum kita, dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus memperkuat ya karakter kita sebagai seorang muslim yang tangguh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program kali ini saya akan mengangkat tema tentang bersegera ya di dalam memanfaatkan waktu, ya. Sebagaimana kita ketahui di dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau ya, dan tidak suka berleha-leha atau membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kebaikan, tanpa mendatangkan nilai ibadah, ya, nilai ibadah atau nilai pahala. Jadi bagi mereka ya bagi para sahabat Rasulullah, para tabi'in, ya, bahkan itu berlaku setelah Rasulullah wafat, konsistensi mereka di dalam menjaga itu tetap terjaga. Ya, mereka tidak adalah orang-orang yang tidak suka menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau ada waktu luang, ya, tetap waktu luang itu mereka gunakan untuk kemudian mendatangkan pahala ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wajar kalau kemudian ya, generasi Rasulullah SAW, ya, para sahabat ya, adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka ya kalau kita sebut namanya mereka, kita akan menambahkan dengan kalimat radhiyallahu anhum, ya. Allah telah meridhoi mereka. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi ya, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. Demikian juga tabi'in, tabi'in, mereka adalah orang-orang yang sama ya di dalam menjaga waktu, ya. Sama, mereka tidak suka menyia-nyiakan waktu luang. Sehingga kalau kita perhatikan ya tabi'in misalnya atau tabi'in misalnya, itu orang-orang yang produktif, ya. Ya, dari tangan-tangan mereka lah kemudian lahir ya kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab tafsir, ya. Kemudian kitab bahasa ya lahir dari tangan-tangan mereka. Dalam sejarah kita bisa lihat itu. Ya, karena bagi mereka waktu tidak boleh berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan, tanpa ada amal soleh. Dan sebisa mungkin amal soleh itu nilainya besar, ya. Bukan amal soleh yang nilainya kecil gitu, ya. Sekecil-kecilnya amal soleh mereka, kalau ada waktu luang yang mereka nulis, membuat buku. Nah, itulah mungkin yang mengilhami Buya Hamka juga ya almarhum, ya, di mana beliau ya, ketika di penjara ya, memanfaatkan waktu luangnya dengan menulis buku, lalu kemudian lahir setelah itu Tafsir Al-Azhar. Ya. Di penjara pun ya, waktu yang berlalu itu mendatangkan kebaikan. Nah, itulah yang kemudian harus juga menjadi prinsip kita, ya.
dalam kehidupan ini agar kita kemudian bersegera melakukan kebaikan di dalam waktu yang Allah berikan. Jadi jangan ada alasan capek, jangan ada alasan lelah, jangan ada alasan sibuk. Ketika waktu itu datang kepada kita, lalu kemudian ada peluang untuk mengerjakan kebaikan, maka bersegera. Kalau Rasulullah itu jari jalannya saja. Jalan itu bukan jalan orang yang nyantai, gontai. Ya, kita bisa lihat ya di dalam misalnya kitab Syama'il ya, Syama'il Muhammadi ya, bagaimana cara jalannya Rasulullah saja itu seperti jalan orang yang menuruni bukit cepat. Padahal jalannya nggak turun ya, bukan jalan turunan, tapi posisinya seperti orang jalan menuruni bukit cepat. Prinsip Rasulullah itu bersegera. Dengar aja berita, ya Rasul ada masalah di sana, langsung. Ya. Pernah satu ketika ya, terdengar suara menggelegar ya, di malam hari di kota Madinah. Ada suara mendentum gitu ya. Orang panik, bukan panik ya, orang kaget apa itu ya. Lalu kemudian pada keluar rumah, ya, terutama yang laki-laki sambil bawa pedang gitu kan, menuju ke arah suara ya. Belum sampai mereka ke tempat yang dikira-kira sumber suara, datang orang dari jauh, ternyata Rasulullah udah balik ya. Orang baru mau ngecek, Rasulullah udah duluan pergi dan kemudian pulang. Nggak ada apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jadi sampai seperti itu. Jadi tidak ada kamus lelet ya, mager ya, di dalam persoalan memanfaatkan waktu ya. Karena pada prinsipnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, ya, surah yang ketiga ayat yang ke-133. Nah, inilah yang diterapkan oleh Rasulullah ya, oleh para sahabatnya ya, dan generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ya, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan juga bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dua perintahnya, ya bersegera minta ampun, ya, bersegera kepada ampunan Allah, minta ampun, dan bersegera kepada kebaikan yang akan membawa kita ke dalam surga. Ya, beramal saleh kan begitu ya. Jadi Allah perintahkan bersegera. Ya, ada waktu kosong, waktu luang, ya, ada waktu ya yang memungkinkan kita ya melaluinya dengan kebaikan, kita lalui. Bahkan sambilan kerja juga kita buat kebaikan ya. Sambil itu tadi ya, sebagaimana yang saya suka cerita di episode sebelumnya, sambil masak kita beristighfar, bertasbih ya. Sambil menyusui anak kalau ibu-ibu, lalu kemudian kita mengulang-ulang hafalan Quran, kemudian bertasbih, bersalawat. Atau kita di kendaraan ya, sambil bawa motor ya. Saya senang tuh kadang-kadang ya, sambil bawa motor kemudian kita baca tasbih dan istighfar kepada Allah. Ya, baca kalimat subhanallah bihamdi subhanallahal azim astagfirullah. Mandor ya, ngecek orang kerja ya. Sambil bertasbih, beristighfar, berzikir ya. Daripada mulut diam aja gitu kan, mata ya, sambil lah ya, qomat kamit ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, sambil melihat ya. Itu memanfaatkan waktu luang, sehingga kemudian yang datang ya, yang Allah berikan kepada kita ya kebaikan. Waktu yang kita lalui itu adalah waktu waktu yang memang berkualitas, waktu yang mendatangkan pahala. Ya, jangan sampai kemudian ya, sebagaimana yang Allah sebutkan ini di dalam surah bahwa ada ya
ayat ya yang menyebutkan ya, jangan sampai kemudian kamu seperti orang yang fasik ya. Lalu kemudian ya, berlalu kepada mereka waktu yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras. Saya lihat ayatnya, saya lupa ya, kalau nggak salah surah sebelum surahnya saya lupa ya. Hati mereka menjadi keras. Karena apa? Karena waktu berlalu tanpa kebaikan. Jadi waktu yang datang ya kepada mereka itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nunggu hati ini kemudian lupa. Jadi selagi selagi kita masih ya, hati kita masih cenderung masih bisa untuk melakukan sebuah perbuatan baik, ya, jangan nunggu kemudian semangat itu down turun, ya. Karena berlewat begitu aja. Ya, awalnya bisa kayak ini gitu kan, tapi kemudian kita nggak bergerak juga. Hanya berpikir bisa kali, mungkin lah, cobalah itu, bisa lah itu. Tapi nggak ada aksi nyata. Itu nanti lama-lama udah nggak bisa deh. Sholat malam misalnya udah bangun, bisa nih sholat malam, tapi ya baru jam segini, tunggu sejam lagi dah. Kalau udah begitu tuh, ya. Nanti yang ada adalah kemudian waktu itu berlalu begitu saja, yang pada akhirnya kemudian membuat hati kita udah nggak ada semangat lagi. Ya nggak ada kemudian motivasi lagi tuh. Ya. Ini udah semangat. Berapa banyak orang yang semangatnya besar di awal, lalu kemudian karena tidak pandai memanfaatkan itu, ya ketika kesempatan peluang itu datang, lalu kemudian apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang mau dikerjakan hilang, nggak jadi. Gitu kan. Ya, ini yang kemudian harus ya menjadi pemahaman kita, bahwa ketika peluang kebaikan itu datang kepada kita, lalu kemudian kita maksimalkan ya. Kita kalau bahasa Ustadz siapa, Dasar Latif ya misalnya, atau ya, siapa ya yang saya dengar dari Ustadz Dasar Latif, kita gaspol gitu ya. Ya, ketika ada peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan, gaspol aja, jangan kemudian tunggu sebentar dulu. Karena prinsip itu tadi ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ya, jadi bersegeralah kepada ampunan Allah dan bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ini dalam surah Al-Hadid ya. Ayat yang ke-16 ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Ya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirin minhum fasikun. Ya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan ingat ya, Allah katakan sini, dan janganlah mereka berlaku seperti orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga kemudian hati mereka menjadi keras. Ya, dan di antara mereka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Jadi mudah sekali kemudian kita dihinggapi itu tadi rasa malas yang itu adalah simbol dari kefasikan sebetulnya. Jadi ketika iman sedang mantap, jangan tunggu kemudian kefasikan muncul di dalam memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkan waktu-waktu itu untuk kemudian kita penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini hadisnya juga terkenal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu muda kalian sebelum datang waktu tua kalian. Wasihataka qabla sakamik. Waktu sehat kalian sebelum datangnya waktu sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan waktu kayamu ketika kamu kaya sebelum kemudian datang kefakiran, kemiskinan. Faragaka qabla saglik. Dan waktu luangmu sebelum datang kesibukan. Wahayatika qabla mautika, dan kemudian hidupmu masa hidupmu, umurmu sebelum kemudian datang kematian. Jadi prinsipnya kalau ada peluang berbuat kebaikan, ada peluang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi yang kita miliki, jangan kemudian kita menanti-nantinya, nanti ajalah. Sebagaimana satu hadis ini, orang sini suka menunda-nunda gitu, ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini masuk ke dalam hadis Arba'in ini hadis yang ke-40 disebutkan dari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibiya faqala ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini putra dari Sayyidina Umar bin Khattab Abdullah bin Umar dia berkata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiya, satu ketika Rasulullah memegang pundak Sayyidina Ibnu Umar Abdullah bin Umar ini. Faqala, lalu kemudian Rasulullah berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini wahai Ibnu Umar seperti orang asing, au abiru sabil atau seperti pengembara. Di dunia ini jangan merasa dunia ini tempat tinggal, tapi jadilah kamu seperti orang yang asing, orang pendatang, seperti pendatang atau seperti orang yang sedang mengembara. Jadi mau ilustrasinya adalah kita seperti orang yang punya tujuan, kemudian mampir ke satu tempat. Kalau pengembara kan gitu. Di jalan mau kemana, ada tujuan yang jelas, mampir ke satu daerah, mampir aja gitu. Dan kemudian dia tidak menganggap tempat singgahnya itu ada tujuan dia. Sehingga kemudian dia masih ingat nih ada tujuan yang harus saya capai, dan ini bukan masanya untuk bersantai, berleha-leha, menanti-nantikan, karena belum sampai ke sana. Itu kan. Jadi ini prinsip kewaspadaan. Bagaimana penjabarannya? Dikatakan di sini dalam hadisnya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar ini berkata, idza amsaita, kalau kalian berada di waktu sore, fala tantazir sabah, jangan kemudian menunggu datangnya waktu pagi. Jadi kalau ada kebaikan di waktu sore itu, jangan kemudian kita tunda sampai datangnya waktu pagi, besok pagi aja dah, masih bisa. Nah itu enggak boleh, tidak dianjurkan, bukan sifat seorang muslim yang tangguh. Muslim yang tangguh itu adalah datang kebaikan hari ini, dan dia ingat ayat yang mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera. Wa idza asbahta, kalau kalian berada di waktu pagi, fala tantaziril misa,
Kalau udah di waktu pagi jangan tunggu sore. Datang kebaikan, ya, datang peluang kebaikan datang peluang waktu, ya. Waktu luang untuk berbuat kebaikan di waktu pagi, jangan nunggu sore. Wa huz min sihata, ya di sini ya. Wa huz min sihatika limaradik, ya. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum kemudian datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, ya, dan kemudian dari masa hidupmu sebelum datang kemudian kematian kepadamu. Jadi prinsipnya kalimat dalam hadis ini ya jelas, ya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh menunda-nunda waktu di dalam menjalankan perintah atau juga mematuhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi prinsip kita, apalagi yang muda-muda sekarang ini kan, ya generasi Z, ya. Ya, tantangan yang datang itu luar biasa, ya. Kalau kemudian ya, suka meleha-lehakan, ya, menunda-nunda ya pekerjaan, nah ini bahaya. Nanti jauh dari keberkahan, jauh dari kesuksesan. Karena kita nggak pernah tahu ya, apakah mungkin kita masih bisa berbuat baik ya, sejam lagi, 2 jam lagi gitu. Pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya, keliling, lalu kemudian didapatinya satu tenda, ya, di situ ada orang ada pendatang, ya, musafir lah, sepasang suami istri. Biasa kalau orang Arab dulu kan masih ada yang nomaden, ya, mereka ya mencari tempat gitu kan. Mampir satu ketika ke Madinah, datang ke Madinah tengah malam. Bahkan kalau nggak salah dalam riwayatnya menjelang pagi, menjelang fajar. Dilihatnya ada laki-laki termenung gitu, lagi pusing, di dalamnya istrinya lagi teriak-teriak. Rupanya istrinya di dalam itu lagi mau ngelahirin. Sementara dia adalah orang asing di situ, nggak ada saudara, mau ke siapa, mau minta tolong orang segan. Jadi suaminya itu, si laki-laki itu bingung di depan tenda, mau ngapain itu kan. Ditanya, ada apa? Tuh di dalam, gitu, dia di sini melahirkan. Ya Allah, gitu kan. Kamu tunggu di sini. Ya. Lalu kemudian Sayyidina Umar pulang ke rumah, lalu beliau manggil istrinya, ya kalau nggak salah Ummu Kulthum, ya, itu putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dalam riwayat dikatakan seperti itu. Ya, dia minta, hai Ummu Kulthum, gitu kan, kamu mau nggak berbuat baik ya kepada manusia karena Allah ya di dalam kesempatan ini. Ditawarkan, nggak langsung merintahkan. Apa tuh wahai Umar, kata istri beliau, itu ada orang yang mau melahirkan gini-gini, sekarang dia lagi bingung, kalau kamu mau bantu saya sekarang. Oh siap, langsung. Dia lagi tidur, bayangkan, dibangunin untuk melakukan satu pekerjaan. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, mau nggak kamu melakukan kebaikan karena Allah? Kurang lebih seperti itulah ya ajakan. Maka kemudian Sayyidah Ummu Kulsum ketika itu langsung bangun. Siap. Iya, nggak ada nanti tunggu ntar pagian nggak apalah. Gitu. Ya, langsung. Ya, prinsipnya ya begitu. Sampai ke istri-istri para sahabat pun seperti itu. Ya, jadi inilah yang kemudian kita harus pahami. Ya, mumpung Allah kasih kita waktu, ya, mumpung masih Allah kasih kita kesempatan, kesehatan, kekuatan. Kalau datang peluang berbuat baik kepada kita, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, tapi kemudian gaspol. Nah, itu ya. Demikian sahabat Dream, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.